Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 2 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Penurut Allah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami, kami semua bertarung dengan kehendak, baik kehendak pribadi, kehendak orang lain, karena kehendak juga orang-orang yang menjadi tumpuan hidup kami, itu pimpinan, orang tua, atau siapapun, namun kami ingin belajar menjadi penurut-penurut Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi penurut Allah. Sebelum kita berbicara menjadi penurut Allah, mari kita melihat tentang proses seorang anak bertumbuh dari terlahir sampai kemudian bertumbuh kembang menjadi remaja dewasa. Maka perjuangan orang tua salah satunya agar anak itu menjadi anak yang baik dan taat. Sehingga anak yang taat itu identik dengan anak yang baik. Anak yang berontak itu identik dengan anak yang tidak baik, atau anak yang buruk kelakuan dan kehidupannya. Tetapi sesungguhnya siapa yang harus kita turuti? Apakah semua orang kita harus turuti? Suatu anak berangkat menjadi anak yang remaja, dia mulai memberontak kepada orang tua. Ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan pilihan dan keputusan anak. Ada jalan yang kemudian berbeda pilihan jalan yang dipilih oleh anak dengan orang tua. Kemudian juga di dalam rumah tangga suami istri. Tentu satu dengan yang lain tatkala rukun adalah sesuatu yang indah. Tetapi rukun tidak selalu bahwa setiap pihak masing-masing menginginkan sesuatu lalu menjadi penurut. Sehingga memang menjadi penurut itu kelihatannya baik, tetapi akan beresiko kalau semua hal kemudian ternyata memang manusia diciptakan tidak ada yang sama. Ketidaksamaan itu berarti setiap orang punya pikiran, setiap orang punya perasaan, setiap orang punya harapan, dan setiap orang punya keputusan untuk hidupnya. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan adalah kita dipanggil supaya menjadi penurut-penurut Allah dan bukan penurut manusia. Lalu apakah anak tidak boleh mentaati orang tua? Tentu orang tua adalah sebetulnya yang dipilih oleh Allah, yang dititipkan. Dan orang tua harus menjalankan segala perannya di dalam mengasuh anak-anak. Itu di dalam peran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Banyak orang tua sesungguhnya memaksakan kehendaknya pribadi. Tetapi dia belum menangkap kehendak Tuhan. Kalau seorang tua itu kemudian memikirkan bagaimana kehendak Allah dan Tuhan itu terjadi di dalam hidup anak-anak, maka dia akan terus bertanya kepada Allah. Bagaimana Tuhan akan membimbing anak-anak kalau aku sebagai orang tua membimbing anak-anak dengan baik di dalam terang kebenaran firman Allah. Maka itulah yang harus dilakukan. Tetapi seringkali banyak orang tua merasa dirinya sebagai Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan kepada anak harus diikuti. Banyak suami merasa sebagai pimpinan keluarga, sehingga istri dan anak-anak harus tunduk. Tetapi banyak juga istri yang seakan-akan dia menjadi pimpinan keluarga, karena merasa dia yang paling tahu mengurus rumah tangga. Sehingga suami tidak dihargai pendapat dan pemikirannya, karena dia mungkin merasa lebih hebat, lebih dewasa, atau bisa lebih hebat di dalam mencari uang dan mendidik anak-anak. Maka untuk taat kepada manusia kita harus tahu apa yang diperintahkan yang disampaikan oleh manusia, apakah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, berarti itu suara Allah yang dititipkan kepada manusia, siapapun dia, pimpinan kita, orang tua kita, yang perlu kita taati, termasuk pemerintah. Itu adalah alat di tangan Tuhan. Tatkala pemerintah menyampaikan segala perintah sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus taat melakukannya. Sehingga kesimpulannya, sumber ketaatan yang sesungguhnya yang harus kita taati adalah menjadi penurut-penurut Allah. Tatkala manusia siapapun, bahkan orang terdekat kita, yang kemudian sahabat kita sekalipun, tetapi mereka menganjurkan kita untuk berbuat dosa bersama-sama, mungkin korupsi atau melakukan ketidakjujuran. Dan korupsi, ketidakjujuran adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Mana yang perlu kita taati? Tentu kita akan menjadi penurut-penurut Allah. Pada prinsipnya hidup kita adalah menjalankan kehendak Allah, menjalankan keinginan Allah, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah. Karena seluruh perintah dan juga seluruh aturan yang Tuhan berikan kepada kita, siogianya demi kebaikan kita dan dalam kekudusan dan kebenaran. Sehingga sangat penting
Sebuah hubungan yang terbaik adalah dimulai hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau seseorang punya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan melakukan hubungan dan relasi dengan orang lain, baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah komunitas manapun. Kita akan membawa suara Allah yang akan kita taati dalam perjalanan hidup kita. Dengan demikian, sahabat perjalanan, firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk menjadi persembahan korban yang harum bagi Allah. Salah satu perintah Allah adalah mengasihi. Berarti hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita harus memberi manfaat buat orang lain. Bukan menyusahkan orang lain, bukan menyakiti orang lain, bukan merugikan orang lain. Sehingga perjuangan kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang taat, melaksanakan kebenaran firman Allah. Salah satunya adalah yang dicatat dalam firman Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi sebagaimana Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Artinya, di dalam hidup ini kita harus berjuang bagaimana kehidupan kita memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan orang tua, bukan memuliakan pimpinan. Karena yang perlu dimuliakan hanyalah Allah. Lalu pimpinan kita, orang yang bersumbangsi yang baik kepada kita, itu perlu kita harus hormati. Tidak kemudian dimuliakan. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang agar hidup kita sungguh menjadi penurut-penurut Allah. Kalau ada banyak suara di sekitar kita yang kemudian menganjurkan, menasehati, mengajak, membujuk, dan merayu, membuat kita hidup jauh dari jalan Tuhan, maka perlu kita tolak. Dan kita perlu berkata tidak kepada semuanya itu. Dan kita hanya berkata iya kepada Allah sebagai sumber kebenaran kekudusan. Dan perintahnya lah yang harus satu-satunya yang kita ikuti, yang kita jalani, dan yang kita lakukan. Sahabat seperjalanan, orang yang hidup menuruti perintah Allah, tentunya dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi terang. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi garam yang memberi rasa yang indah kepada sekitarnya. Dimanapun dia ada, dia menjadi inspirasi membuka jalan hidup orang untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun dia ada, dia membuat orang lain merasa kuat, terinspirasi, optimis, dan merasa kemudian bagaimana Tuhan pun mengasihi mereka. Karena kita mengasihi mereka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah penurut-penurut Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 dan 2, semoga ini menjadi firman yang kita pegang, yang menjadi inspirasi, yang menjadi panduan, yang menjadi patokan, yang menjadi tuntunan, agar hidup kita menjadi penurut-penurut Allah dan bukan penurut-penurut dunia yang seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan harapkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikan kami penurut-penurut Allah. Amin.